بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، walhamdulillah, kita kembali berkumpul dalam pengajian sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ini, di mana kita telah sampai kepada bab yang ke-6 dari Kitabul Ilm, dan kita masih dalam bab yang menjelaskan tentang cara-cara penyampaian ilmu, sighah atau bentuk yang disampaikan oleh seorang guru kepada muridnya, ataukah seorang murid yang menyampaikan pada gurunya. Dan kita memasuki hadis yang ke-63. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abdullah bin Yusuf, telah memberitakan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, beliau adalah Abu Muhammad Al-Kala'i Al-Misri, perawi yang paling thiqah dalam meriwayatkan muwatta'nya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Qala haddatsana Al-Laits, beliau berkata telah memberitakan kepada kami Al-Laits bin Sa'ad Abu Al-Harith Al-Fahmi, muftinya Mesir pada zamannya. An Sa'id huwa Al-Maqburi, Sa'id bin Abi Sa'id Kaisan Al-Maqburi. An Syarik bin Abdullah bin Abi Namir, dari Syarik bin Abdullah bin Abi Namir Al-Qurashi Abu Abdullah
beliau berasal dari Madinah. Annahu sami'a Anas bin Malik yaqul, bahwa beliau mendengarkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, bainama nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil masjid. Tatkala kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, dakhala rajulun ala jamalin, maka ada seorang laki-laki masuk dengan membawa seekor unta. Jadi yang zahir dari riwayat ini menunjukkan bahwa dia bersama untanya masuk ke dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'anakhahu fil masjid. Lalu kemudian beliau mengikatnya atau membuat untanya tersebut beristirahat di salah satu bahagian masjid. Thumma aqalahu, kemudian mengikatnya. Maka di dalam hadis ini faedah yang telah kita sebutkan, diperbolehkannya hewan masuk ke dalam masjid. Tentu apabila ada hajah, ada kebutuhan, yang asal hukumnya bahwa masjid adalah tempat beribadah dan tempat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala sesuatu yang dikhawatirkan akan menyebabkan hilangnya tumakninah atau menghilangkan khusyuk atau mendatangkan gangguan, hendaklah dijauhkan dari masjid tersebut. Dimasukkannya unta ini ke dalam masjid menunjukkan diperbolehkan. Demikian pula dari hewan-hewan yang dagingnya dimakan. Dan dari sini juga kita mendapatkan faedah bahwa kotoran unta tidaklah termasuk najis. Sebab kalaulah najis tentu akan dijauhkan dari masjid. Tentu akan dijauhkan dari masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu kisah Al-Uraniyin yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk meminum kencing unta dan susunya unta sebagai obat, karena bangsa Uraniyin yang pada waktu itu datang ke Madinah, mereka tidak mampu menghadapi kondisi cuaca Madinah sehingga mereka jatuh sakit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meminum air kencingnya unta. Dan tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berobat dari sesuatu yang najis. Oleh karena itu pendapat yang sahih dari pendapat para ulama bahwa unta dan bahagian-bahagiannya tidak ada yang najis. Demikian pula yang lainnya dari hewan-hewan yang dimakan dagingnya, seperti ayam, kambing, dan yang lainnya. Kotorannya bukanlah najis. Namun belum tentu yang bukan najis itu boleh dimakan tentunya. Ya. Karena termasuk dari al-khaba'ith, khabith. Termasuk dari hal-hal yang buruk untuk dimakan. Innallaha harrama 'alaikumul khaba'ith. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian perkara-perkara yang buruk.
maka makan dari yang baik, dari yang thayyib. Jadi kita mengatakan bahwa kotoran bukanlah najis. Sehingga apabila seseorang telah berwudu misalnya, lalu kemudian terkena salah satu dari bahagian tubuhnya dari kotoran ayam misalnya, lalu kemudian dia sholat dalam keadaan demikian, sholatnya sah dan tidak memudaratkan sholatnya. Hanya saja tentu jangan seorang sengaja. Kalau dia melihat ada kotoran, maka hendaklah dia hilangkan. Sebab seorang ketika mendatangi sholat dianjurkan dengan mengambil perhiasan, dalam artian memakai pakaian yang layak tatkala dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah azza wa jalla ahaqqu ay yutazayyana lah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih berhak hamba ini berhias untuk Allah Subhanahu wa taala selama dalam batasan-batasan syariat. Maka jangan seorang tentu sengaja untuk mengotorkan dirinya, sebab kotoran-kotoran yang seperti ini mendatangkan bau yang kurang baik. Jadi jangan dianggap bahwa begitu terkena di pakaian misalnya, sudahlah bukan najis, tidak apa-apa, datang sholat jamaah. Oh, tidak demikian. Baunya mendatangkan idza, mendatangkan gangguan kepada kaum muslimin. Dan segala sesuatu yang mendatangkan gangguan kepada kaum muslimin tidak diperbolehkan, apalagi dalam masalah ibadah. Seorang makan bawang saja, makan bawang mentah, bawang merah, bawang putih, itu kan menimbulkan bau. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man akala thuman aw basala fala yaqrabanna musallana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu adam. Barang siapa yang makan bawang merah mentah, bawang putih mentah, maka jangan dia mendekati tempat salat kami. Yani jangan dia mendekati masjid. Kenapa? Karena sesungguhnya para malaikat merasa terganggu dengan hal-hal yang terganggu padanya manusia. Manusia terganggu dengan bau tersebut. Bau pete, makan pete, belum hilang, masuk ke dalam masjid, mendatangkan gangguan. Dan yang semisalnya. Maka apabila ada kotoran tentu mendatangkan gangguan, maka hendaklah dihilangkan. Lalu kemudian kata orang ini yang masuk ke dalam masjid, thumma qala lahum, kemudian mengatakan kepada mereka, mereka maksudnya sekumpulan para sahabat yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyukum Muhammadun. Orang ini bertanya, siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad? Karena orang ini datang dari jauh. Jadi dia tidak mengenal siapa itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muttaki'un baina dhahranayhim. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedang bersandar di hadapan para sahabat. Jadi Rasulullah sedang ittika, sedang bersandar di hadapan para sahabatnya. Faqulna, lalu kemudian kami, yakni para sahabat menjawab, hadzal rajul al-abyadul muttaki, laki-laki yang berkulit putih ini, yang sedang bersandar ini, dialah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang datang dari jauh, dari kalangan ahlul badiyah, orang-orang pedalaman, kadang-kadang sikapnya keras.
Sehingga wajarlah kalau kita melihat di dalam hadis-hadis itu, seakan-akan mereka kurang beradab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang-datang nanya, "Mana Muhammad?" Sebut namanya. Ya semestinya kan sebut dengan cara yang sopan. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang sudah mengerti tentang hukum-hukum ini, mereka tidak memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama. Ya Muhammad, tidak. Mereka memanggil dengan panggilan yang mulia, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taj'alu du'a ar-rasul ka du'a'i ba'dikum ba'dha." Jangan kalian jadikan panggilan kalian kepada Rasul seperti kalian memanggil sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Memanggil nama. Kepada Rasul hendaklah dengan ta'addub, dengan penuh adab. Namun orang-orang datang dari pedalaman, ya seperti itu keadaannya. Siapa di antara kalian Muhammad? Dari sini juga kita mendapatkan faidah dari hadis ini yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tawadhu'. Tidak memiliki sifat takabbur, merendah diri. Kalaulah Nabi alaihi salatu wassalam pakaiannya berbeda misalnya dari para sahabatnya, mungkin lebih indah, kemudian tempatnya punya singgasana sendiri, tentu diketahui oleh orang yang baru datang. Tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat yang lain, sehingga dia tidak bisa membedakan yang mana Muhammad alaihi salatu wassalam dari yang lainnya. Tawadhu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup bersama rakyatnya, hidup bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan inilah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Iyad bin Himar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhar ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar hendaklah kalian saling merendah diri antara satu dengan yang lainnya. Tawadhu'. Agar kemudian tidak sombong seorang terhadap yang lain. Tidak berbuat zalim seorang terhadap yang lain. Maka merendah diri merupakan al-khuluqul karim. Sifat yang mulia. Meninggalkan sikap takabbur. Sikap sombong. Merendah diri walaupun kita punya kelebihan apapun. Walaupun kita punya satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Merendah diri adalah merupakan perkara yang terpuji dalam setiap keadaan. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar. Dari hadis ini juga kita mendapatkan faedah dibolehkannya dalam sebuah perkumpulan, lalu kemudian ya, seorang guru misalnya dia bersandar, boleh. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini juga kita mendapatkan faedah bahwa Nabi alaihi salatu wassalam berkulit putih. Ya. Berkulit putih. Kadang-kadang muncul kemerah-merahan pada kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di saat apabila beliau dalam keadaan marah atau dalam keadaan malu, itu nampak dari wajah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala lahu ar-rajul, lalu kemudian orang itu bertanya lagi, Ibnu Abdul Muttalib, apakah engkau itu Ibnu Abdul Muttalib? Ibnu Abdul Muttalib. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, qad ajabtuka, iya,
Aku telah menjawabmu. Yani betul bahwa beliau adalah Ibnu Abdul Muttalib. Dari sini diperbolehkan seorang itu dinisbahkan kepada kakeknya. Ayah beliau kan bukan Abdul Muttalib. Ayah beliau siapa? Abdullah. Abdul Muttalib adalah kakek beliau, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Namun di sini menunjukkan bolehnya disandarkan ke kakek. Muhammad ibn Abdul Muttalib boleh. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau seorang dari kita misalnya disandarkan kepada kakeknya. Dan tidak disebutkan orang tuanya, ayahnya. Oleh karena itu banyak yang salah memahami tentang siapa orang tuanya atau ayahnya Al-Imam Ahmad. Siapa nama orang tuanya? Kita sering mendengar nama beliau siapa? Ahmad bin Hanbal. Hanbal bukan nama ayah beliau alaihi salatu wassalam. Nah, bukan ayah beliau. Ayah beliau bernama Muhammad, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Tapi ya itu seringnya dinisbahkan kepada kakeknya karena itulah lebih masyhur. Penyebutan beliau demikian, Ahmad bin Hanbal. Dan terkadang juga dinisbahkan kepada sebuah gelar. Bukan nama ayahnya, tapi gelar ayahnya. Nah, sehingga orang-orang menyangka bahwa itu nama orang tuanya, nama ayahnya. Padahal bukan. Seperti misalnya Ishaq Ibnu Rahawayh atau Ibnu Rahuyah. Padahal ayahnya bukan bernama Rahuyah, tapi namanya Ibrahim. Ishaq ibnu Ibrahim. Rahawayh atau Rahuyah itu adalah gelar. Ada dua penyebutan, ada sebagian menyebutkan Rahuyah, ada yang mengatakan Rahawayh. Ya. Ini perbedaan cara penyebutan saja. Ada yang mengatakan kalau Rahuyah itu yang biasa diucapkan oleh para muhadditsin. Kalau para ahlul hadis menyebutkan setiap nama yang diakhiri dengan waih, itu mereka rubah. Sibawayh mereka katakan Sibuyah, Rahuyah, Naftuyah, dan seterusnya. Karena mereka mengatakan bahwa waih itu adalah nama syaitan. Namun tidak ada hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan bahwa waih itu adalah nama syaitan. Namun akhirnya menjadi masyhur penyebutan tersebut. Nah, faqala ar-rajulu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka laki-laki ini pun mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni sa'iluka, sesungguhnya aku bertanya kepadamu, fa musyaddidun 'alaika fil mas'alah, dan aku akan menegaskan kepadamu pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi beliau ingin mendapatkan jawaban yang tegas, makanya beliau bertanya dengan pertanyaan yang tegas pula. Fala tajid alayya fi nafsik, maka jangan engkau mendapatkan atasku pada dirimu. Maksudnya jangan kamu sampai marah. Ya. Sengaja kata beliau, aku akan menyampaikan kalimat-kalimat ini dengan penegasan. Maka janganlah engkau marah. Dia mengatakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, sal amma badalak, silahkan bertanya apa saja yang nampak bagi kamu. Silahkan. Faqala, lalu kemudian dia pun bertanya, yakni laki-laki yang datang ini, as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablak, Allahu arsalaka ila nasi kullihim. Aku bertanya kepadamu atas nama Rabbmu dan demi Rabb
yang dari Rabb, dari makhluk-makhluk sebelummu. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah betul Allah yang mengutus engkau kepada seluruh manusia? Faqala Allahumma na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, atau ya Allah, na'am. Benar apa yang engkau sampaikan itu. Jadi beliau hanya menjawab dengan na'am atau la. Na'am berarti persetujuan, iya. La berarti tidak. Ya. Lalu kemudian orang ini menyampaikan apa yang telah dia ketahui tentang Islam. Untuk memberikan penegasan. Untuk meyakinkan. Maka ini menunjukkan bahwa orang ini, yang nanti dia akan sebutkan namanya, bahwa dia bernama Dhimam bin Tha'labah. Orang ini telah mengetahui beberapa perkara-perkara yang menjelaskan tentang Islam itu. Beliau telah mengetahui. Hanya saja beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min babi qauli Ibrahim. Seperti perkataan Ibrahim alaihissalam ketika dia berkata, berdialog dengan Rabbnya, walakin liyatma'inna qalbi, dalam rangka untuk menenangkan hati, semakin meyakinkan bahwa ini benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaan yang pertama dia katakan, apakah Allah yang mengutus engkau kepada manusia seluruhnya? Qala Allahumma na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, adalah utusan Allah untuk seluruh manusia, bahkan jin dan manusia. Tidak seorang pun yang hidup dimulai semenjak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan telah sampai kepada mereka beritanya, lalu mereka tidak beriman, melainkan mereka termasuk di antara ahlun nar, penduduk neraka. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, yahudiyyun aw nasraniyyun, thumma la yu'minu bima ji'tu bih, illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tanganku. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Tidaklah mendengarkan tentang aku seorang pun dari kalangan umat ini. Apakah dia Yahudi ataukah dia Nasrani, lalu dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan dia termasuk di antara penduduk Jahannam. Siapapun wajib untuk tunduk kepada syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini pula menjelaskan kepada kita batilnya pemahaman sebahagian yang beranggapan bahwa di antara manusia ada yang menjadi pengikut wali, tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbagi menjadi dua, kata mereka. Ada pengikut Nabi dan ada pengikut wali. Pengikut Nabi, mereka yang beramal dengan syariat-syariat Islam yang zahir. Jadi solat, harus solat di masjid. Sama kaum muslimin puasa, berpuasa dengan menahan lapar dan yang semisalnya. Adapun pengikut wali, syariatnya syariat batin, tidak terlihat oleh orang. Syariatnya tersembunyi. Jadi kalau dia solat, mungkin dia sedang duduk, dia sudah solat. Ya, tidak perlu dengan ruku dan sujud, dan tidak perlu datang ke masjid, kata mereka. Nah, cukup duduk saja, sebenarnya dia sudah solat. Bahkan ada yang mengatakan dia sedang duduk di kursinya, namun sebenarnya Anda tidak tahu dia sedang sujud di hadapan Ka'bah. Dan Anda tidak mengetahui itu. Boleh jadi Anda melihat seorang wali sedang
berdansa di tempat-tempat maksiat. Namun pada hakikatnya dia sedang tawaf di sekeliling Ka'bah. Dan yang semisalnya dari bualan-bualan dan khayalan-khayalan. Kedustaan-kedustaan dari mereka-mereka yang ghulu, berlebih-lebihan dalam sufiyah. Maka mereka-mereka ini membagi manusia. Ada ahlu asy-syari'ah. Mereka ini yang harus mengamalkan syariat secara zahir. Ada ahlul ma'rifah wal haqiqah. Mereka ini yang katanya ilmunya adalah ilmu al-ladunni. Yang mereka maksudkan ilmu ladunni adalah ilmu yang merupakan wahyu dari Allah, langsung masuk ke dalam hati. Jadi tidak perlu melalui proses belajar misalnya. Ngaji Sahihul Bukhari tidak perlu. Tidak perlu belajar hadis. Ya, cukup dia bersemedi, maka tiba-tiba wahyu turun langsung masuk ke dalam hati. Sehingga apa yang dia ucapkan adalah wahyu dari Allah, katanya. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah termasuk kedustaan-kedustaan yang disebarkan oleh sebagian mereka yang ghulu dalam aqidah sufiyah. Tidak ada yang namanya ahlul ma'rifah, ahlul haqiqah. Umat ini wajib untuk mengikuti apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia. Barang siapa yang menyangka bahwa di antara umat ini ada yang diperbolehkan untuk keluar dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini dapat membatalkan keislamannya. Disebabkan karena dia menolak sekian dari nas-nas dalam Al-Quran Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu berkata Dhimam bin Tha'labah, dia melanjutkan pertanyaannya, anshuduka billah, aku bertanya kepadamu atas nama Allah. Allahu amaraka an nusalli as-salawatil khams fil yaumi wal laylah. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintah engkau agar kami melaksanakan salat-salat 5 waktu dalam sehari dan semalam? Qala Allahumma na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Qala anshuduka billah, aku bertanya kepadamu demi Allah. Allahu amaraka an nasuma hadha asy-syahra min as-sanah. Apakah Allah memerintahkan kepadamu agar kami berpuasa dalam sebulan dari setahun, yakni puasa Ramadan? Qala Allahumma na'am. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar. Qala anshuduka billah, aku bertanya kepadamu demi Allah. Allahu amaraka an ta'khudha hadhihi as-sadaqata min aghniyaina fataqsimaha ala fuqara'ina. Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu agar engkau mengambil sedekah dari orang-orang kaya dari kami, lalu kemudian engkau membagikannya kepada orang-orang miskin dari kami, yakni dari kaum muslimin, yakni mengeluarkan zakat dari sebagian yang dimiliki dari harta. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma na'am. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Faqala ar-rajul, lalu laki-laki ini pun mengatakan setelah dia menyampaikan pertanyaan-pertanyaan penting ini, dia pun berkata, amantu bima ji'ta bih, aku beriman dengan apa yang engkau bawa. Wa ana rasulu man wara'i min qaumi, dan aku adalah utusan orang-orang yang ada di belakangku dari kaumku. Wa ana Dhimam ibn Tha'labah, aku Bani Sa'ad ibn Bakr, aku bernama Dhimam bin Tha'labah, saudaranya dari kabilah Banu Sa'ad bin Bakr. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Musa dan Ali bin Abdul Hamid, dari Sulaiman, dari Thabit, dari Anas,
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah disebutkan. Maka di dalam hadis ini menjelaskan pula kepada kita beberapa prinsip di dalam Islam. Menegakkan salat 5 waktu dalam sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan zakat. Yang ini termasuk di antara arkanul Islam, rukun-rukun Islam yang wajib untuk diamalkan oleh setiap hamba yang telah mempersaksikan dirinya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadah yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang muslim. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah yang penting. Tatkala Dhimam bin Tha'labah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendirian. Beliau datang sendirian dan mendengarkan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diutus sendirian dan beliau akan kembali kepada kaumnya seorang diri pula. Yang menunjukkan bahwa dalam permasalahan khabar wahid, berita dari satu orang, hukumnya diterima apabila dia seorang yang terpercaya. Apakah dalam permasalahan akidah maupun dalam permasalahan hukum. Dhimam bin Tha'labah datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang diri yang dipertanyakan apa? Allahu amaraka, Allahu arsalaka ila nasi kullihim. Apakah Allah yang mengutusmu kepada manusia seluruhnya? Ini permasalahan akidah. Permasalahan prinsip bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang diutus untuk seluruh umat manusia ini. Menunjukkan bahwa kalau ada satu orang yang mengabarkan tentang satu permasalahan, apakah itu berkenan tentang masalah akidah atau masalah fikih, hukum, maka wajib diterima. Dia seorang diri menyampaikan kepada kaumnya. Demikian pula hadis-hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman sendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib sendirian. Seorang diri menyampaikan dakwah, menyampaikan tentang Islam. Apa yang difahami oleh sebagian mereka yang terpengaruh akidah Al-Mu'tazilah yang membagi-bagi hadis. Kalau hadis itu mutawatir, maka diterima dalam permasalahan akidah. Namun kalau hadis tersebut hadis yang bukan mutawatir, dalam artian hadis ahad, maka tidak bisa diterima dalam masalah akidah, hanya bisa diterima dalam masalah fikih. Dari mana ini? Pembagian yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan penjelasan tentangnya. Yang tidak pernah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah diamalkan oleh para muhadditsin, para ulama ussalaf. Mereka apabila ada satu orang menyampaikan dan dia seorang perawi yang terpercaya, maka mereka terima. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh sebagian tentang pembagian ini, pada hakikatnya ini merupakan warisannya kaum Mu'tazilah. Warisan dari kaum Mu'tazilah. Sebab apa? Ketika mereka mengatakan bahwa hadis ahad tidak diterima dalam permasalahan akidah, maka mereka akan menolak semua perkara-perkara akidah yang diriwayatkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadi kesepakatan kaum muslimin. Oleh karena itu, kadang-kadang ada orang mengingkari tentang adab kubur, bahwa manusia itu disiksa dalam kuburnya. Ada yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Isa bin Maryam pada akhir zaman. Di antara mereka ada yang mengingkari bahwa Dajjal itu tidak ada. Hadis-hadisnya adalah hadis ahad atau maknanya dipelintir. Difahami bukan dengan pemahaman yang sebenarnya. Dan permasalahan-permasalahan yang lain yang diingkari, yang itu menjadi kesepakatan seluruh kaum muslimin dengan alasan bahwa hadisnya hadis ahad, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hakikatnya merupakan akidah yang batil, yang tidak dikenal pada zaman generasi as-salafus salih.
Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Ibnu Salah rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang masalah ini dalam ilmu mustalahul hadis, mereka mengatakan sebenarnya pembagian hadis mutawatir ahad ini bukan permasalahan yang disinggung oleh para muhadditsin. Namun dari kalangan al-usuliyun, mereka yang tenggelam dalam usul fikih, dari kalangan orang-orang yang terpengaruh dengan ilmu kalam, memasukkannya. Ya. Memasukkannya. Lalu kemudian seterusnya ada sebagian dari kalangan muhadditsin yang memasukkan pembahasan tersebut ke dalam ilmu mustalahul hadis. Kalau hanya sekedar membagi tidak jadi masalah. Namun kalau pembagian itu kemudian dibangun di atas satu akidah, menyebabkan seorang menolak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang demikian tidaklah dibenarkan karena menyelisih akidah yang telah menjadi kesepakatan kaum muslimin. Wallahu taala a'lam bissawab. Maka ini insyaallah taala yang kita bahas pada pertemuan kita di malam hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.